Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Sasmito Aji, Muhammad Bintang Sistriawan, Oci Fernanda Juwita Sari, Natasha Putri Naila, Naswa Nilza Az-Zahra, akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Proses penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Perlu diketahui bahwa agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan di dunia. Awal abad hingga 7 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno, animisme dan dinamisme, menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh pedagang dan pendeta dari India serta penyak dari dua jalur. Penyebaran pengaruh Hindu Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra. Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan maritim di Sumatera mempunyai peran yang penting dalam agama Hindu Buddha sampai abad ke-14 dan menjadi motor penyebaran agama Hindu dan Buddha di wilayah tersebut. Abad 8 hingga 15 terdapat candi-candi yang megah mencerminkan kehadiran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Pulau Jawa dan Bali menjadi pusat pengaruh agama Hindu dan Buddha. Hal ini tercermin pada seni, arsitektur, dan tradisi yang dijalankan masyarakat setempat. Mengenai siapa yang membawa atau menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Walaupun demikian, para ahli memberikan pendapat tentang proses masuknya agama Hindu Buddha atau kebudayaan India ke Indonesia. Teori penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, yaitu teori kesatria. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori kesatria dikemukakan oleh Mukherjee dan Moyes. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia pada abad 4-5 Masehi. Bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Wahidra. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa sekarang.
Teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan dua cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang Nusantara. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Menurutnya, penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh para cendekiawan atau golongan terdidik. Golongan ini dalam penyebaran budayanya melakukan proses penyebaran yang terjadi dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, proses penyebaran dilakukan oleh golongan pendeta Buddha atau para biksu yang menyebarkan agama Buddha ke Asia termasuk Indonesia melalui jalur dagang. Sehingga di Indonesia terbentuk masyarakat Sangha, dan selanjutnya orang-orang Indonesia yang sudah menjadi biksu berusaha belajar agama Buddha di India. Sekembalinya dari India, mereka membawa kitab suci, bahasa Sanskerta, kemampuan menulis, serta kesan-kesan mengenai kebudayaan India. Dengan demikian, peran aktif penyebaran budaya India tidak hanya orang India, tetapi juga orang-orang Indonesia, yaitu para biksu Indonesia tersebut. Hal ini dibuktikan melalui karya seni Indonesia yang sudah mendapat pengaruh India masih menunjukkan ciri-ciri Indonesia. Kedua, proses penyebaran kedua dilakukan oleh golongan Brahmana, terutama aliran Saiva Siddhartha. Menurut aliran ini, seseorang yang dicalonkan untuk menduduki golongan Brahmana harus mempelajari kitab agama Hindu bertahun-tahun sampai dapat ditasbihkan menjadi Brahmana. Setelah ditasbihkan, ia dianggap telah disucikan oleh Siva dan dapat melakukan upacara Vartyaston atau penyucian diri untuk menghindukan seseorang. Peta penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan peta tersebut, diketahui bahwa jalur persebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur darat dan jalur laut. Yuk simak pembahasannya. Peta di atas menggambarkan bahwa masuknya pengaruh budaya Hindu-Buddha ke Nusantaraan dibawa oleh pedagang dan pendeta di India serta Cina dari luar jalur, yaitu jalur darat. Pedagang-pedagang baik di India ke Cina maupun sebaliknya menggunakan jalan darat atau yang dikenal dengan jalan sutra. Jalur darat membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar menuju Indonesia. Jalur laut. Para penyebar agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia mengikuti kapal para pedagang. Rute perjalanan para pedagang dalam membawa kebudayaan budaya Hindu-Buddha, yaitu mulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran saat itu. Letak Indonesia yang strategis di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina mengakibatkan banyak kapal dagang dari Cina dan India yang singgah di Indonesia, sehingga terjadilah hubungan dagang antara India, Indonesia, dan Cina. Hubungan dagang yang semula melalui jalur darat makin ramai setelah melalui jalur laut yang melalui Selat Malaka. Pengaruh Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia sangat kuat, namun tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pusat-pusat Hindu antara lain di Jawa, Kalimantan, dan Bali, sedangkan pusat Buddha di Sumatera. Daerah-daerah lainnya masih menganut kepercayaan nenek moyang. Batas penyebaran Hindu-Buddha dapat dibedakan secara politik dan budaya. Batas secara politis adalah
batas penyebaran yang ditentukan berdasarkan letak pusat-pusat kerajaan, yakni batas paling timur, mulai dari bagian utara Kalimantan, melintasi Selat Makassar terus ke selatan. Batas secara budaya yaitu batas penyebaran yang ditentukan berdasarkan penyebaran terjauh berbagai peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha, yakni batas timur melintasi perairan antara Maluku dan Papua. Pusat-pusat Hindu-Buddha yang berkembang menjadi kerajaan antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holing, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Shailendra, Medan Kamulan, Kediri, Pajajaran, dan Bali. Untuk lebih jelasnya, silakan amati gambar peta jaringan perdagangan laut Asia Tenggara berikut. Pendapat para ahli tentang persebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut Dr. Slamet Muljana, penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui hubungan dagang dan kebudayaan, terutama melalui jalur perdagangan maritim. Menurutnya, ajaran ini tidak hanya dibawa oleh pedagang India, tetapi juga melalui hubungan dengan kerajaan-kerajaan India. Menurut Profesor Dr. Edi Setiawati, Kerajaan Majapahit mempunyai peran yang sangat kuat dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Hal tersebut terbukti keberhasilan Majapahit dan mendominasi wilayah Nusantara sehingga dapat menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Daud Ali, proses penyebaran Hindu-Buddha tidak hanya sekedar penaklukan tetapi juga melibatkan proses pertukaran ide dan budaya. Dengan uraian penjelasan di atas, maka agama Hindu dan Buddha dapat menyatu dengan keberagaman budaya Indonesia, sehingga membentuk identitas yang kaya dan unik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.